Match. Laga klasik syarat emosi dan sejarah akan tersaji. PSV Eindhoven lewat Ricardo Pepi sebagai striker muda yang makin tajam di lini serang menjadi andalan tim tuan rumah saat bertanding dengan sang rival sejati AFC Ajax yang bertumpu pada winger kanan mereka Mika Gons yang selalu tampil apik dan memberi ancaman bagi lini belakang tuan rumah. Eredivisie PSV Eindhoven versus AFC Ajax Minggu 21 September pukul 7.15 malam live di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Siang didukung oleh jenazah dua pekerja PT Freeport Indonesia yang ditemukan di area tambang bawah tanah akibat insiden longsor tiba di Timika usai proses evakuasi di Tembagapura. Sebelumnya, dua jenazah pekerja tambang ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi waktu Indonesia Timur. 148 kasus cikungunya ditemukan di Cianjur, Jawa Barat sejak Januari 2025. Mereka mengeluh nyeri persendian, demam tinggi, dan timbul bintik merah pada kulit. TNI Fair digelar jelang perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat. Tak hanya pameran alutsista, TNI juga gelar cek kesehatan gratis. Dimulai sejak jam 6 pagi, warga di sekitar kawasan Monas sudah mengantre. Selamat siang saudara, Kompas Siang edisi hari Minggu 21 September 2025 kembali menjumpai Anda. Selain 3 informasi utama tadi, Kompas Siang hari ini juga masih memiliki informasi lain terkait kelompok warga dan mahasiswa melaporkan Bupati Buton Alvin Aka Wijaya Putra ke Polres Buton sebagai orang hilang. Informasi selengkapnya bersama saya, Imron Fadilah. Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Jenazah dua pekerja PT Freeport Indonesia yang ditemukan di area tambang bawah tanah akibat insiden longsor tiba di Timika. PT Freeport menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan memastikan akan melakukan pendampingan penuh bagi keluarga korban. Kedua jenazah pekerja PT Freeport Indonesia tiba di Bandara Moses Kilangin pada Sabtu petang dengan ambulans perusahaan dan pengawalan aparat keamanan. Sebelumnya, dua jenazah pekerja tambang ditemukan tim penyelamat pada Sabtu pagi waktu Indonesia Timur. Usai ditemukan, jenazah korban langsung diidentifikasi. PT Freeport menyampaikan duka mendalam kepada keluarga korban dan memastikan akan melakukan pendampingan penuh bagi keluarga korban. Freeport juga berfokus untuk mencari sejumlah korban yang hingga kini belum ditemukan. Dengan ini saya menyampaikan bahwa pada tanggal 20 September 2025 pukul 8.45 waktu Indonesia Timur, tim penyelamat tambang bawah tanah telah menemukan dua rekan kerja kami yang terdampak insiden luncuran material basah di Grasberg Block Caving. Namun dengan sangat menyesal dan berduka, kami sampaikan bahwa mereka telah meninggal dunia. Mereka adalah yang saya sebut dengan hormat Saudara Wigi Hartono, Electrician PT Cita Kontrak, dan Saudara Irawan, Electrician PT Cita Kontrak. Kepergian mereka adalah duka yang mendalam bagi keluarga besar Freeport Indonesia. Sebelumnya, 7 pekerja PT Freeport Indonesia terjebak di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Mereka hilang sejak Senin 8 September 2025. Upaya pencarian menggunakan drone untuk mengakses area sempit yang terdampak luncuran material basah di tambang bawah tanah. Pengendalian alat menggunakan loader dengan sistem kendali jarak jauh untuk mengurangi risiko tim penyelamat terhadap luncuran material susulan. Tim Liputan Kompas TV.
Kita akan pantau situasi terkini, evakuasi terhadap korban pekerja tambang PT Freeport Indonesia yang terjebak longsor di tambang bawah tanah bersama jurnalis Kompas TV, Vindi Rakmeni dari Jayapura, Papua. Selamat siang Vindi, bagaimana perkembangan pencarian korban, terutama 5 orang yang hingga saat ini dinyatakan masih hilang? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Setelah penemuan 2 pekerja kemarin, yakni Irawan dan Wigih pada Sabtu pagi kemarin, dan setelah dipulangkan ke daerah asal, saat ini tim penyelamat kembali fokus melanjutkan pencarian terhadap 5 pekerja yang masih terjebak di tambang bawah tanah PT Freeport. Ini adalah fokus tim penyelamat untuk menemukan ke-5 pekerja ini. Adapun upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan pencarian menggunakan drone, kemudian juga membuat lubang baru untuk menuju ke titik keberadaan 5 pekerja ini. Karena memang sejak kejadian tanggal 8 diduga ke-5 pekerja ini berada di satu titik, sehingga memang saat ini upaya tim penyelamat adalah melakukan upaya menyelamatkan 5 pekerja tambang Freeport ini. Vindi, titik mana saja yang menjadi lokasi pencarian korban dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pencarian? Ya, sejauh ini dari data yang kami dapatkan dari Corporate Komunikasi PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, menyatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh tim penyelamat saat ini adalah membuka akses menuju lokasi, karena memang akses menuju lokasi ini tertutup lumpur seperti itu, sehingga memang saat ini fokus tim penyelamat adalah menyelamatkan, menggali material lumpur ini untuk menuju ke lokasi. Kemudian juga tantangan terbesar adalah volume material basah yang menutup jalan ini adalah yang terbesar atau yang terbanyak sepanjang terjadinya longsor di PT Freeport, sehingga memang inilah yang menjadi kendala utama bagi tim penyelamat untuk membuka akses menuju ke lokasi 5 pekerja ini. Imron. Baik, hingga siang hari ini proses pencarian terhadap 5 orang yang menjadi korban di tambang Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia masih terus dilakukan. Salah satunya upaya yang dilakukan adalah dengan pencarian menggunakan drone dan membuat lubang baru untuk menuju ke titik yang diduga menjadi tempat keberadaan 5 korban. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Vindi Rakmeni yang melaporkan dari Jayapura.